Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Syaraul Fikri dari kelas A1 Manajemen semester 5. Nah, dibuatnya video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas UTS yang mana ada beberapa poin yang harus dijawab. Yang pertama yaitu jelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara yang mana untuk mengkoordinir atau memaksimalkan sumber daya atau tenaga kerja yang mana bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan atau goals yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Nah, lalu hubungannya dengan proses manajemen adalah itu ada beberapa poin yang memang saling berkaitan antara manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan, pengorganisasian, staffing, leadership, dan juga pengendalian. Nah, perencanaan di sini itu ditujukan untuk menentukan klasifikasi yang memang dibutuhkan di suatu perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, pengorganisasian. Nah, tugas dari pengorganisasian proses manajemen di sini yaitu untuk memberikan tanggung jawab kepada orang-orang yang memang sudah memiliki jabatan atau yang memang sudah menduduki jabatannya untuk lebih bertanggung jawab lagi atau memaksimalkan lagi kinerja di bidangnya. Lalu yang ketiga, staffing atau penentuan kerja atau penentuan jabatan kerja, yang mana di sini tuh di poin ini ditetapkannya pekerja sesuai dengan klasifikasi yang memang dibutuhkan ya dari perencanaan seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada leadership, yang mana memang langkah untuk memupuk atau memaksimalkan jiwa-jiwa kepemimpinannya untuk menduduki suatu jabatan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Lalu setelah perencanaan, setelah pengorganisasian, lalu setelah staffing, dan juga setelah memenuhi leadership dan memang sudah memenuhi klasifikasi yang memang dibutuhkan, itu yang terakhir itu dikendalikan, yang mana pengendalian di sini dimaksudkan untuk mengarahkan orang-orang yang memang dari awalnya sudah terpilih atau dari awalnya sudah memang ditentukan di suatu jabatan tersebut, supaya satu visi, satu misi, dan satu tujuan dengan perusahaan tersebut agar tercapainya tujuan bersama atau keinginan bersama. Nah, itu penjelasan untuk pertanyaan nomor 1. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu berikanlah beberapa contoh tentang bagaimana konsep atau teknik yang teknik manajemen sumber daya manusia dapat digunakan di semua manajer. Nah, yang pertama itu melakukan analisa pekerjaan, yaitu perusahaan atau manajer menganalisa bagian-bagian apa saja yang memang urgensinya dibutuhkan di perusahaan tersebut. Ketika memang sudah dianalisa dan memang sudah mendapatkan
divisi-divisi atau bagian-bagian atau bidang-bidang yang memang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Lalu langkah yang kedua yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Nah, langkah keduanya yaitu ketika sudah menganalisa, kita menentukan terlebih dahulu bahwa perusahaan tersebut membutuhkan berapa banyak karyawan untuk memenuhi setiap bidang-bidang atau divisi-divisi yang ada di perusahaan tersebut. Setelah mengetahui jumlah atau banyaknya pekerja yang memang dibutuhkan, lalu di situ langkah selanjutnya membuka atau merekrut calon karyawan dengan jumlah yang memang dibutuhkan dan juga divisi-divisi atau bidang-bidang yang memang urgensinya diperlukan di suatu perusahaan tersebut. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, memilih calon karyawan. Ketika memang sudah adanya perekrutan, di situ langkah selanjutnya itu dipilih karyawan yang memang memenuhi klasifikasi atau syarat-syarat yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Lalu langkah selanjutnya mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Setelah mendapatkan karyawan, perusahaan memiliki kewajiban atau memiliki tanggung jawab untuk mendidik atau mengupgrade karyawan barunya agar lebih baik lagi demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Maka perusahaan juga harus berani untuk melatih karyawan-karyawan baru tersebut supaya lebih kompeten lagi atau lebih ahli lagi di bidang yang sudah mereka dapatkan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, mengatur upah dan gaji. Nah, setelah diberikan pelatihan-pelatihan, setelah di upgrading atau setelah memang sudah berjalannya sudah mulai bekerja si karyawan tersebut, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan upah atau gaji, yang mana memang hal itu yang memang dicari oleh para pekerja untuk bekerja, yaitu mencari upah dan juga gaji. Seperti itu. Selain daripada upah dan gaji juga, perusahaan juga harus bisa memberikan kompensasi kepada karyawan ketika memang karyawan tersebut memiliki halangan atau hal-hal yang memang di luar keinginan gitu, yang memang tidak diharapkan sebelumnya, yang mana hal tersebut bisa menghambat kinerja karyawan. Nah, di situ perusahaan juga harus bisa bijaksana dalam memberikan kompensasi, seperti itu. Nah, lalu langkah yang terakhir yaitu memberikan insentif dan keuntungan. Selain dari upah dan gaji, perusahaan juga harus berani mengeluarkan, atau manajemen juga harus bisa mengatur hal-hal insentif bagi para karyawan. Kenapa? Karena hal itu menjadi salah satu faktor untuk mendorong semangat karyawan agar lebih giat lagi bekerjanya, agar lebih maksimal lagi bekerjanya, seperti itu. Maka poin dua terakhir ini sangat sangat penting dalam pengorganisasiannya atau dalam pengaturannya oleh manajer, khususnya di manajer sumber daya manusia, seperti itu. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan bagaimana saya menganalisa pekerjaan. Nah, jika saya menganalisa pekerjaan, hal-hal yang pertama yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu perencanaan, yang mana mengidentifikasi
bidang-bidang apa saja atau hal-hal apa saja yang memang dibutuhkan di suatu perusahaan yang memang sedang saya analisa. Lalu setelah mengidentifikasi hal-hal yang memang dibutuhkan, yang kedua yaitu pengumpulan data. Ketika memang dianggap perlu divisi tersebut, saya langsung mengumpulkan data. Apakah relevan jika beberapa bidang-bidang atau beberapa bagian yang menurut saya perlu jika diterapkan di perusahaan tersebut, yaitu melalui data-data tersebut. Nah, cara mencari datanya yaitu dengan cara wawancara, dengan cara berkomunikasi, atau dengan cara berkolaborasi dengan bagian-bagian yang lain gitu, dengan manajer-manajer yang lain, atau bahkan mungkin dengan si pemilik perusahaan tersebut yang memang bisa dianggap perlu demi mencapainya tujuan perusahaan tersebut. Nah, lalu yang terakhir, penyempurnaan. Ketika memang sudah dianalisa dan juga sudah dikumpulkan data-data yang memang dibutuhkan, nah di situ langsung fiksasi atau penentuan hal-hal apa saja yang memang dibutuhkan atau hal-hal apa saja yang memang urgensi dipentingkan atau diharapkan bisa membantu mencapainya suatu tujuan perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, lalu yang kelima, apakah perusahaan dapat berhasil apabila tidak mencantumkan deskripsi pekerjaan dengan terperinci? Jawaban saya tidak. Karena deskripsi pekerjaan itu menjadi klasifikasi atau menjadi acuan bagi para pencari kerja atau bahkan bagi perusahaan tersebut untuk memaksimalkan kinerjanya, seperti itu. Yang mana deskripsi bagi pekerjaan yang dibutuhkan itu sangat penting, sangat dibutuhkan bagi perusahaan. Nah, lalu yang keenam, menjelaskan secara singkat proses perekrutan dan seleksi. Yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Nah, perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan karyawan baru yang harus diangkat atau direkrut. Yang kedua, merencanakan proses perekrutan. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan harus menyusun perencanaan untuk posisi yang dibutuhkan. Ketiga, memasang iklan lowongan kerja. Tim HRD dapat membuat pengumuman secara internal mengenai lowongan kerja baru untuk mendapatkannya dari SDM yang sudah ada. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan adanya iklan lowongan kerja yang efektif, maka lamaran kerja akan segera berdatangan. Sebelum itu terjadi, pastikan tim HRD telah menyiapkan kriteria pilihan untuk membantu proses eliminasi. Kelima, memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja. Jika sudah melakukan semua langkah di atas, maka HRD siap untuk memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, HRD di sini yaitu bagian dari manajemen sumber daya. Lalu yang ketujuh, untuk jenis pekerjaan apakah wawancara tidak terstruktur sangat efektif diterapkan. Nah, menurut saya di seluruh pekerjaan pun sangat efektif, sangat tepat diterapkan. Kenapa? Karena untuk mengetahui potensi-potensi
dan juga hal-hal yang memang eh, tidak ada di pertanyaan yang terstruktur tersebut, seperti bagaimana cara mengendalikan masalah, bagaimana cara eh, eh, pengorganisasiannya. Nah, sehingga eh, manajer MSDM ini bisa menempatkan atau staffing tadi di jabatan atau kedudukan yang memang tepat untuk eh, karyawan tersebut. Nah, yang terakhir, mengapa kompensasi harus berjalan sejalan dengan strategi bisnis? Nah, kompensasi harus berjalan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sebagaimana contoh nyata, dealer mobil, maka pada bagian marketing, kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil penjualan yang mereka capai, karena orientasi mereka adalah poin. Jika karyawan diberikan kompensasi secara merata, maka penjualan pasti tidak akan maksimal. Seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan atau jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan atau ada hal-hal yang memang tidak tepat. Atas kritik dan sarannya saya terima, dan silahkan kalian komen di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.